Halo, kembali lagi di Diari Saraswati. Di video ini saya mau berbagi review tentang tenda. Ini tenda yang kita pakai udah dari lama ya, baru kita review. Karena dari sekian lama pemakaian ini awet banget. Bahkan nggak usah pakai flysheet pun ini tuh tidak bocor selama kami pakai. Nah, jadi tenda ini dapatnya seperti biasa, storage bagnya ini Naturhike Night Tree. Tenda ini kita beli udah lama, itu dengan harga 1,6an ya waktu itu, dan kita belinya online. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen mencoba tenda ini, kalian bisa cari di online shop ya, ini sudah pasti ada. Ini bagus banget, ini isinya juga sudah dapat pasak. Nah, pasak dari Naturhike ini saya suka ya, bahannya aluminium, ringan banget, terus agak tebel, jadi diameter pasaknya tuh nggak kecil, jadi dia tebel. Dan tenda ini tuh juga nggak berat, karena untuk poolnya, tent poolnya itu dia ringan, dia bahannya alloy ini. Jadi ini dapat poolnya untuk di bagian struktur tendanya, terus bagian untuk ke pintu juga ada ya, untuk ventilasi jendelanya juga ada. Seperti ini warnanya biru ya, biru silver ya, ini cakep, aslinya bagus banget. Kita lihat ya, ini diameternya, ini ukuran tenda lumayan panjang karena dia ada berandanya ya guys, jadi bukan cuman tenda doang, jadi kayak gini. Nah, biasanya kita sebelum pasang tenda kita selalu kasih alas ya, kita pakai foil sama footprint, jadi itu suka-suka ya, kalian boleh tambahkan, boleh tidak, itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau saya selalu dikasih alas ya, supaya naruh barang-barang itu nggak kotor, tenda juga nggak terlalu kotor. Nah, seperti ini jadi kondisinya. Nah, ini udah ada inner tentnya langsung nyambung ya dengan kait kayak gitu, jadi nggak repot misah-misah banget gitu, jadi sudah terkait seperti ini, tinggal kita gelar. Ini untuk dasarnya ya, ini bawahnya kayak gini, jadi dia sudah bagus ya, bukan yang terpal itu. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba digelar dulu ya. Kita kalau pasang tenda biasanya kayak gini, digelar dulu. Dan ini tent poolnya untuk struktur tendanya ya, kita rakit. Ini dia nyambung, dalamnya kayak ada tali karet gitu, tinggal disambung satu-satu gini. Ini tuh ringan banget karena bahannya alloy ya, jadi gampang banget, tinggal disusun seperti ini. Nah, dalamnya itu kayak gini nih. Nah ya, tuh, jadi dia melar, kalian tinggal masukin kayak gitu aja, kayak di extend gitu ya. Oke, sekarang kita coba pasang untuk tenda Naturhike ini yang ada list-list hitam itu untuk struktur tenda ya. Nah, jadi tent pool bagian untuk rangka tenda itu masuknya di sini, bentuknya nanti silang. Jadi kita coba dulu satu-satu. Ini masukinnya pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa-paksa dorong ya, biar nggak gampang sobek.
setelah disusun silang tadi, untuk pole di structure tenda ini, kita di sisi lawannya tadi itu sudah kita masukin ya ke dalam lubang gini. Nah, tinggal dibentangkan di sisi satunya supaya dia bisa berdiri ya teman-teman. Nah, begitu juga sisi sebelah satunya itu kita bentangkan, itu ditarik aja terus dimasukinnya kayak gini, tinggal ceklek gini ya. Nah, ini sudah berdiri ya untuk bagian tempat kita tidur yang ada inner tent-nya. Sekarang kita rakit dulu untuk di pole bagian pintu. Jadi yang kuning ini, yang ada list kuning itu untuk di bagian pintunya ya, cuman nggak bisa kita langsung diriin ya, jadi kita senderin dulu. Setelah dimasukin ke dalam kancing itu, kita rakit dulu ini untuk bagian ventilasi. Jadi ada dua ya, kita dapat dua rangka untuk ventilasinya. Ini ya, ventilation window desainnya itu seperti ini guys, tinggal diceklek seperti biasa ya, diceklek aja. Nah tuh kayak gini, ini tuh dalamnya ada kayak jaring-jaring gitu ya, jadi buat sirkulasi udara. Kalau kalian nggak kepengen pas terlalu kedinginan, itu biasanya kalau kita itu dilepas ya rangkanya, jadi kita nggak pakai, kita tutup aja, jadi biar lebih hangat. Kalau udaranya terlalu dingin, tergantung tempat juga ya guys. Sama sisi satunya kita pasang juga. Jadi untuk tenda Natura Night Tree ini menurut saya untuk sirkulasi memang bagus sih dia ya. Dari di tenda dalam juga ada ventilasi, terus pintu juga nanti ada beberapa dia. Nah, untuk bagian rangka depan untuk berandanya ini baru bisa kita tarik sekarang. Jadi kita harus dipegang sini ya guys ya, jadi kita tarik ke depan karena yang harus sambil dipasak. Jadi ini tuh bagian pintu yang di depan itu harus dipasak baru bisa berdiri ini rangka dari beranda ini ya. Jadi adanya di sini nih sisi depannya. Nah, ini talinya dicari ya, tali bagian tenda ya, karena itu ada tali untuk pintu. Nanti untuk tiang perpanjangan bisa untuk beranda juga kita pasak dulu biar dia bisa berdiri dengan baik ya. Nah, lakukan di sebelahnya ya, di sisi yang satunya yang sama ya, kalian pasang juga pasaknya. Seperti ini. Oke, sudah. Jadi di bagian beranda sudah bisa berdiri ya. Di situ ada bagian tempat tali juga. Ini yang hitam-hitam ini itu buat tali itu loh, tali apa sih? Tali prusik ya kalau nggak salah, yang buat dikaitkan lagi ke tanah. Kayak gini tapakan depannya. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu biasanya kita pasak dulu di bagian semua yang tersedia talinya. Jadi semua sisi itu kalau kita sih kita pasang seperti biasa. Kita kalau mau camping itu biar lebih tenang ya. Kadang kita nggak bisa duga kayak angin kencang atau hujan yang deras. Jadi aman. Jadi selama kita camping aman-aman aja ya. Kalau mau angin kencang atau apa, karena tiap kita pasang tenda pasaknya itu memang dipasang semua ya, seperti ini kita pasang di tiap sisi yang memang sudah ada. Nah, si Natura Hike ini bahkan di sisi-sisinya itu juga terdapat tempat untuk masang pasak ya, jadi di mana-mana itu kenceng gitu, jadi nggak mudah goyang-goyang. Sejauh kita pakai merek tenda ini
itu aman. Terus kita dulu waktu belum punya flysheet juga, kita memang nggak pakai flysheet, sudah beberapa kali dipasang tenda ini dan itu nggak bocor sama sekali. Jadi dulu nggak terpikir pakai flysheet karena ini di sisi pintu depan nanti ada bisa di extend ya. Jadi pintunya itu bisa di extend jadi semacam kayak flysheet gitu untuk berandanya. Jadi kita tetap bisa dibuka, tapi hanya untuk gerimis ya. Kalau hujan deras kayak tetap harus kita tutup sih teman-teman. Oke, setelah semua pasak yang kita pasang, ini sekarang kita mau pasang ini perusiknya buat yang di depan. Ini juga udah dapet ya. Ini kalian bisa extend untuk panjang pendeknya seperti biasa di sini nih bagian plastik ini. Jadi nanti kalian ukur aja sesuai kemauan masing-masing ya. Jadi diikat dulu di bagian tali hitam itu. Nah, setelah terasa kencang itu kalian sesuaikan untuk panjang talinya. Jadi ada setelannya memang kalau tali-tali tenda seperti ini ya. Nah, untuk natur hike ini kita setting nggak terlalu panjang ya. Jadi kita pasang di arahnya ke samping sini supaya nggak menghalangi jalan keluar nanti. Dipasak seperti ini ya. Ini harus kalian pasang ya, yang ini ya, ada di kiri dan kanan itu ya. Nah, seperti ini juga. Setelah semua terpasang, jadi di bagian-bagian kayak gini jadi lebih kencang. Jadi dia ada pegangannya selain dari pasak, dari tali perusik ini untuk bagian tiang depan ya. Ini sih termasuk simple banget sih tenda ini menurut saya. Ringkas, ringan, selesai seperti ini, cantik ya. Ini cakep banget sih memang kalau tenda ini bahkan makainya udah entah berapa kali ya tenda ini kita pakai. Sebagus itu. Jadi kondisi sekarang aja ini udah yang capnya tuh udah kayak ngeletek, tapi dia nggak tembus hujan, dia tetap anti hujan ya tenda ini. Nah, kenapa kita masih pakai sampai sekarang? Karena bandel ya tendanya, cukup bandel. Jadi nggak yang kayak dipakai-pakai bentar udah rusak, ada yang jaritannya ketarik aja lepas, itu nggak. Ini udah berkali-kali kita pakai. Nah, bukanya seperti ini. Untuk pintu ini pun bahkan kalian bisa buka kayak gini doang. Jadi dia kayak jendela ya, nggak bisa dibuka semua juga boleh. Itu ada berapa sletingan gitu. Nah, kalau kalian mau buka semua, kalian ambil lagi sletingan yang lain itu, kalian seperti menutup. Nah, setelah menutup ada lagi sletingan. Jadi dia kayak susun 3 gitu ya kalau nggak salah. Itu kalian buka, baru bisa buka semua pintunya. Jadi kalian mau setting sebagai jendela bisa, di setting sebagai pintu keluar juga bisa ini. Jadi kalau tenda ini enaknya dapat 2 view sih, kalian bisa tentukan arah-arahnya. Dikaitkan supaya lebih rapi, dikaitkan saat buka ya, jadi nggak gelewer-gelewer kemana-mana gitu. Masih sama, kalau kait begini aja ya kalau tenda. Simpel sekali. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian depannya ini juga jalan keluar ya, ini pintu juga. Kelebihan yang di depan ini dia bisa sebagai
menurut saya sih itu kayak mini flysheet ya, jadi extend gitu, bisa di extend. Nah, tapi tidak termasuk ya, kalian membeli itu tidak termasuk tiang itu, trekking pole itu nggak termasuk. Jadi kalian harus beli tiang tiang lagi untuk ngeberdiriin si pintu ini. Jadi dia bisa ditarik ke depan gini, kalian pasang tiangnya. Nah seperti ini. Jadi kalau ada hujan atau matahari itu kalian nggak akan kena ke dalam situ. Seperti ini fungsinya bisa kayak gitu. Kalau kalian pakai flysheet lagi, nambah flysheet lagi, kalian boleh gulung aja. Kebetulan saya lagi mau pakai flysheet, jadi ini saya gulung gitu. Kalau saya nggak bawa flysheet, biasanya saya pakai ininya apa, pintunya ini sebagai apa, penahan matahari, penahan hujan gitu ya. Nah karena tidak dipakai, jadi kita gulung saja yang rapi seperti ini. Sama aja ya, juga dikait ya, dikait aja kayak gini. Dan sisi satunya jadi ada 2 kait. Nah jadi kayak gini aja ya. Nah ini tuh kuat banget ya, udah pakai tasak, pakai tali, udah kuat banget. Nah untuk speknya, ini tenda beratnya pas di packing itu sekitar 3,6 atau 3,7 kilo kurang lebih ya. Itu dia dengan ukuran size nya 25 x 56 cm. Bottom materialnya sudah Oxford, bukan ini lagi ya, bukan apa terpal gitu, bukan ya. Jadi lebih ringan. Ini untuk 1 sampai 3 orang. Tenpolnya juga bahannya aluminium alloy, untuk pasak juga alloy ya. Jadi bagi kita pas berkendara motor itu membawa tenda ini tuh emang paling cakep ya, karena dia tidak terlalu berat, dimensinya juga nggak terlalu besar, tapi berfungsi banget. Ada beranda dan inner tent yang cukup luas kayak gini. Nah kira-kira segitu aja yang kita bisa review dari tenda Naturhack ini. Yang pasti ini bagus banget karena pemakaiannya sudah sangat sering berulang ya teman-teman. Bagi yang mau mencari tenda ini, kalian bisa cari-cari di online. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.